Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Lucy Chandrawati dari kelas PBS 5G dengan NIM 195231304. Video ini merupakan lanjutan laporan visual PPL UIN Raden Mas Said Surakarta yang saya persembahkan kepada Bapak Mufti Arif Arfiansyah, Magister Akuntansi selaku dosen pembimbing lapangan dalam rangka responsi pelaksanaan PPL yang dilaksanakan di PT BPRS Sukawati Sragen, Kantor Kas Gemolong. Sebelum beranjak memaparkan aktivitas PPL pada minggu kedua, terlebih dahulu saya tampilkan sedikit cuplikan aktivitas PPL. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dalam minggu kedua pelaksanaan PPL. Berikut merupakan laporan PPL minggu kedua yang sudah terlaksana. PPL hari ke-6 dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021 dengan 5 kegiatan yang terlaksana, yaitu pada hari ke-6 pelaksanaan PPL, kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilakukan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban sumber informasi dan wahana komunikasi. Selanjutnya, pada kegiatan kedua di hari ke-6 PPL adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Kegiatan ketiga adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Lalu pada kegiatan keempat adalah input transaksi setor tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah saldo pada tabungan nasabah. Dan kegiatan terakhir pada hari ke-6, kegiatan PPL adalah pencatatan penutupan rekening. Kegiatan ini dilakukan untuk mendata rekening tabungan mana saja yang ditutup oleh nasabah. Pencatatan ini berfungsi untuk arsip jika di kemudian hari diperlukan untuk hal pertanggungjawaban, komunikasi, dan hal lainnya. PPL hari ke-7 dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 5 kegiatan yang terlaksana, yaitu pada hari ke-7 PPL kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah pemberkasan pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh dokumen persyaratan lalu mencatatnya di lembar-lembar formulir sebagai bahan pertanggungjawaban komunikasi dan hal lain yang dianggap penting di kemudian hari. Lalu kegiatan yang kedua adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Kemudian pada kegiatan ketiga adalah melakukan penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Dan kegiatan terakhir yang dilakukan di hari ke-7 pelaksanaan PPL adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi tersebut digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. PPL hari ke-8 dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022 dengan 3 kegiatan yang terlaksana, yaitu pada hari ke-8 pelaksanaan PPL, kegiatan awal yang dilakukan adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Kegiatan kedua selanjutnya adalah pengarsipan bukti transaksi.
Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Dan kegiatan terakhir yang dilakukan pada hari ke-8 pelaksanaan PPL adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi. PPL hari ke-9 dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2022 dengan 4 kegiatan yang terlaksana. Pada hari ke-9 pelaksanaan PPL, kegiatan awal yang dilakukan adalah pencatatan teller exchange. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat permintaan penyetoran antar teller atau head teller. Lalu, pada kegiatan kedua adalah pengarsipan slip bukti transaksi setor tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat informasi yang dimana dari informasi tersebut dapat diketahui pihak mana saja yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut dan dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Selain itu, juga pencatatan bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, kegiatan ketiga yang dilaksanakan adalah pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk melayani nasabah dalam pembukaan rekening tabungan yang kemudian rekening tersebut di kemudian hari dapat dijadikan sebagai fasilitas tempat melakukan setor tunai atau tabungan dan penarikan tabungan yang dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja selama kas masih buka. Dan kegiatan terakhir yang dilakukan adalah input store tunai tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah saldo pada tabungan nasabah sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan. PPL hari ke-10 dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2022 dengan 6 kegiatan yang terlaksana. Pada hari ke-10 pelaksanaan PPL, kegiatan pertama yang dilakukan adalah perhitungan total uang store tunai tabungan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kembali jumlah uang yang diserahkan nasabah kepada teller, agar tidak terjadi selisih saldo antara uang yang diterima dan jumlah uang yang akan diinput pada sistem. Lalu kegiatan yang kedua adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilakukan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Kegiatan yang ketiga adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Kegiatan keempat adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Selanjutnya, kegiatan kelima adalah pengisian slip bukti setor tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi informasi yang harus tercantum dalam lembar slip bukti setor tunai. Informasi tersebut berupa nomor rekening, nama penyetor, nominal tanggal setoran, dan jumlah terbilang. Dan kegiatan terakhir yang dilakukan adalah pengisian lembar pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat semua data nasabah yang disesuaikan dengan berkas persyaratan pembukaan rekening yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS. PPL hari ke-11 dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan 4 kegiatan yang terlaksana, yaitu pada hari ke-11 pelaksanaan PPL, kegiatan awal yang dilaksanakan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Kegiatan kedua adalah pengisian slip bukti transaksi setor tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi informasi-informasi yang harus tercantum dalam lembar slip bukti setor tunai. Informasi tersebut berupa nomor rekening, nama penyetor, nominal tanggal dan setoran, dan jumlah terbilang. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah pengisian lembar formulir pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat semua data nasabah yang disesuaikan dengan berkas persyaratan pembukaan rekening yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS. Dan kegiatan yang terakhir adalah pembukaan rekening tabungan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melayani nasabah dalam pembukaan rekening tabungan
yang kemudian rekening tersebut di kemudian hari dapat dijadikan sebagai fasilitas tempat melakukan setor tunai atau tabungan dan penarikan tabungan yang dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja. Berikut tadi merupakan pemaparan kegiatan PPL minggu kedua yang sudah terlaksana dari tanggal 30 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Mufti Arif Arfiansyah, Magister Akuntansi, yang sudah bersedia memberi arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan PPL. Semoga di waktu berikutnya kegiatan PPL dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.